Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kalian diberikan pemahaman yang luas dan kecerdasan. Berdoa dalam hati dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik nak, kita mulai ya. Nah, ibu minta kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah pas foto ya nak ya. Coba kalian lihat pas fotonya, gambarnya sama nggak? Sama. Terus kemudian bentuknya sama. Ya, bentuknya apa? Betul sekali, persegi panjang. Nah, terakhir Bu Kori tanya, ukurannya bagaimana? Pinter, semakin besar ya. Ya, dari awal kecil, kemudian semakin besar, besar dan besar. Ya. Nah, adakah yang berbeda dari sebelumnya yang kita pelajari refleksi, translasi, rotasi? Refleksi itu pencerminan, betul. Bentuknya tetap, ukurannya tetap ya. Kemudian translasi, iya, perpindahan, bentuknya bagaimana? Tetap. Terus kemudian ukurannya tetap, hanya berpindah posisi. Pinter. Nah, rotasi bagaimana? Kurang lebih sama ya, tinggal dia ukurannya tetap, bentuknya juga tetap, tinggal dirotasikan atau diputar saja. Berarti, adakah perbedaan dengan yang terakhir ini, dilatasi? Kamu bisa lihat dari gambar ini, bagaimana? Iya, kalau dilatasi ukurannya berubah, dia bisa menjadi diperbesar, bisa jadi diperkecil. Oke. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari dilatasi? Iya, contohnya peta ya. Kalau peta, jarak yang aslinya dengan yang petanya dia apa? Diperbesar atau diperkecil? Dibuat diperkecil. Jadi itu salah satu manfaatnya atau bentuk sehari-hari dari dilatasi yang kita gunakan, ya. Nah, jadi nama lain dari dilatasi yaitu perkalian, nak. Jadi perkalian bangun datar atau bangun ruang. Nah, adapun catatannya dari dilatasi, ya, transformasi yang mengubah ukuran. Jadi kalau yang kemarin translasi, rotasi, dan refleksi itu mereka tidak merubah ukuran maupun bentuk, tapi hanya posisi. Tapi di dilatasi dia mengubah ukuran, bisa diperbesar maupun diperkecil ya. Nah, tapi tidak mengubah bentuk bangun ya. Tetap nih kalian lihat nih bangunnya. Ya, bangunnya tidak berubah bentuknya, tetap segitiga, tapi ukurannya tetap segitiga. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pusat dilatasinya. Ya, pusat dilatasinya kebetulan di gambar ini pusatnya 0,0. Yang kedua, faktor skala atau faktor dilatasi. Apa faktor skala atau faktor dilatasi? Itu perbesarannya, nak. Misalnya perbesarannya 2 kali diperbesar atau 3 kali diperbesar. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya ibu sudah memberikan kalian lembar kerja ya, nak. Nah, lembar kerja ini bab dilatasi. Ibu punya segitiga A, B, C, D ya. Bentuknya segitiga. Nah, kita akan coba mendilatasi segitiga ABC ini dengan pusatnya 0,0. Nah, ini pusatnya, nah. Angka 2 ini merupakan faktor skala dilatasinya. Berarti artinya diperbesar 2 kali. Seperti itu ya. Oke, kita lihat titik A. Lihat titik A. Sumbu X-nya berapa? 1. Sumbu Y-nya 1. Kita tulis ya. Berarti titik A. Kalian silakan tulis juga di LKS 1,1. Ya. Nah, kemudian katanya didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktornya 2 kali. Nah, cara menggambarnya perhatikan di sini ya, nak. Nah, nih titik
Bu Kori sudah punya titik A tadi sama ya, 1,1. Tadi faktor skalanya berapa? Faktor skalanya, nah ini nih, faktor skalanya 2. Berarti kita perbesar 2 kalinya. Artinya sumbu X ini 1 kita kali dengan 2, berarti berapa? 2. Nah, sumbu X-nya 2. Kita taruh ya. Kemudian sumbu Y-nya tadi berapa? 1 ya. Kita kali dengan faktor skalanya 2, berarti berapa? 2. Berarti titik A aksennya 2,2. Ya, 2,2. Nah, berarti di mana nih 2,2? Nah, kita taruh di sini. Tuh. Ya, titik A aksennya setelah didilatasi adalah 2,2. Ini A aksennya ya. Kita A aksen. Nah, 2,2. Sekarang titik B 3,1. Berarti 3 tadi faktor skalanya berapa? Faktor skalanya 2 ya. Tadi ini 2,2 ya hasilnya. Nah, yang ini titik B-nya 3,1. Faktor skalanya 2. Berarti 3 dikalikan 2, 1 dikalikan 2. 3 dikali 2 berapa? 6. Kita buat gambar. 6 1-nya 1 dikali 2 berapa? 1 dikali 2 2. Jadi dia titiknya 6,2. Nah, di sini 6,2. Ini merupakan titik B aksennya. Lanjut ya. Titik yang ketiga, titik C. Titik C itu 1,5. Berarti kita kalikan dengan 2 ya. Berarti 2,10 ya. Kita kali dia 2. Ini 1 kali 2 karena X-nya 1 ya. 1 kali 2 terus 5 kali 2 berapa? 10 ya. Berarti 2,10 di sini 2,10. Ini titik C aksennya. Oke, sekarang kita hubungkan gambarnya. Nah, kita hubungkan gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, Nak ya. Oke, lalu kita pindahkan tadi ukuran-ukurannya. B-nya tadi berapa? Dikali 2, 3 dikali 2. Iya, titik B-nya 1 dikali 2, 6,2 ya. Terus kemudian titik C-nya tadi 1,5. 1,5 berarti berubah jadi dikali 2 jadi 2,10 ya. Silakan kalian gambar hasil dilatasinya di kertas LKS, di kertas berpetak yang sudah disediakan ya. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, Ibu minta kalian silakan dilanjutkan. Ibu tadi sudah mencontohkan 1, silakan kalian dilanjutkan bagaimana kalau dilatasinya di pusat 0,0 kemudian faktor dilatasinya, skala dilatasinya 3. Silakan kalian coba sendiri ya. Oke, nanti kita akan bahas hasilnya. Silakan. Oke anak-anak, sudah selesai mengerjakan LK-nya?
Ya, kalau kalian mengerjakan LK-nya dengan benar dan teliti, maka nanti akan menghasilkan gambar bangun yang didilatasikan akan bentuknya seperti ini, ya. Ibu minta kalian gunakan yang warna yang berbeda agar kita bisa mengetahui dan membedakan ya hasil dilatasinya. Nah, untuk segitiga yang merah ini, Nak, ya, ini tadi faktor skalanya berapa dilatasinya? Nah, faktor skalanya 2, artinya 2 kali diperbesar. Ya. Kemudian yang hijau ini adalah hasil dilatasi dengan faktor skala 3. Ya, silakan kalian dilengkapi LK-nya. Ya. Nah, kita akan buat kesimpulan, Nak. Oke, kita lihat dari yang awal, ya. Awalnya titik 1,1. Kemudian didilatasikan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Ya, dikalikan 1 kali 2, hasilnya 2, sumbu Y-nya juga 1 dikali 2, 2. Kemudian yang ini, B-nya 3,1 dengan skala 2, 3 kali 2, 6, kemudian 1 kali 2. Maka kita buat kesimpulan kalau ada titik P, X, Y didilatasikan dengan faktor skala K, berarti iya X dikali K. Pinter. X dikali K. Kalau kali Bu Kori kasih tanda titik ya, artinya dikali ya. Kemudian Y dikali dengan K. Jadi kalau dilatasi, makanya dia nama lainnya apa? Perkalian ya. Nah, sekarang Bu Kori akan membantu kalian dalam membuat kesimpulan dilatasi dengan menggunakan bahasa sendiri saja ya. Coba lihat. Kata kuncinya untuk kesimpulan dilatasi yang pertama adalah bentuk. Bagaimana bentuknya? Berubah atau tidak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, posisi. Posisi berubah atau tidak? Silakan kalian jawab. Yang ketiga, ukuran. Ya, ukurannya berubah atau tidak. Jadi, untuk membuat kesimpulan dalam refleksi, translasi, dilatasi, kemudian rotasi, kata kuncinya ada 3. Bagaimana dengan posisinya? Berubah atau tidak? Yang kedua, bagaimana dengan bentuknya? Berubah atau tidak? Yang ketiga, bagaimana dengan ukurannya? Ya, silakan kalian tulis di kesimpulan dilatasi dengan memuat kata-kata tadi apa? Bentuk, posisi, dan ukuran. Ya, baik. Itu saja kira-kira. Nah, sekarang Bu Kori akan kita cek dulu ya luasnya. Coba lihat luas segitiga yang pertama ini. Luas segitiga itu apa, Nak? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya berapa nih? Segitiganya dari angka 1 ke 3. Berarti alasnya 2. Ya, alasnya 2. Kemudian tingginya nih 1, 2, 3, 4. Tingginya 4. Berarti kita ukur luasnya ya, luas segitiga yang pertama ya. Luas segitiga yang pertama itu berarti 2 dikali 4 dibagi 2. Berapa hasilnya? 4. Betul, jadi 4 satuan luas ya. Kita cek lagi sekarang, berarti luas segitiga yang kedua. Kita lihat gambarnya. Nah, lihat ke sini dari A ke B berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi alasnya 4. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi alasnya 4, tingginya 8. Kita tulis di sini. Alasnya 4 kali tingginya 8, kita bagi dengan 2. Berapa? Iya, 16. 16 satuan luas.
Nah, dari hasil percobaan dua segitiga saja kita bisa tahu kalau ukurannya berbeda, maka luasnya pun akan berbeda. Oke, baik, itu saja nak dari Ibu ya. Jangan lupa sekali lagi kesimpulannya, untuk menghitung dilatasi kalian tinggal mengkalikan ya sumbu X dengan faktor dilatasinya atau skala dilatasinya, kemudian sumbu Y dikali dengan skala dilatasinya. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan kalian diulang-ulang lagi, semoga makin bisa memahami dilatasi dengan baik. Salam dari Ibu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.